Sahabat Soli, masih tentang dewasa. Sekarang kita udah gede dan dewasa, mampu menggunakan akal kita dengan sempurna. Maka sejak saat inilah proses pilihan itu jatuh kepada kita. Mau jadi apa, mau kemana, mau di mana. Itu semua tergantung pilihan kita. Orang di sekitar kita cuman bisa menganjurkan, menyuruh, menasihati. Selanjutnya kita yang ambil keputusan atas diri kita sendiri. Coba perhatikan dengan benar sob. Kalau pas di titik ini, saat kita sedang ambil keputusan adalah momen yang super penting. Sedang seperti apakah kondisi kita saat di titik itu? Sedang galau gak punya pegangan? Pas gak punya pengetahuan Islam yang mumpuni? Atau pas gak dekat dengan Islam? Nah, kalau salah satu kondisi itu terjadi pada kita, maka yakinlah pada saat itu akan hanya ada dua keadaan pada diri kita. Pertama, bingung menentukan pilihan. Atau kedua, kita memilih pilihan yang keliru. Sekali lagi, titik saat kita ambil keputusan adalah pada saat kita sudah balik atau dewasa. Meskipun kemampuan untuk memilih bisa kita tanamkan sejak kecil. Tapi, kalau kita bicara batas seseorang ketika dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya, maka saat kita seperti sekarang inilah saat kita sudah dewasa, saat kita sudah seharusnya menemukan jati diri kita. Kita yang sudah akil balik atau dewasa ketika diminta untuk membuat sebuah pilihan, dan ketika itu kita tidak tahu atau tidak paham terhadap apa yang kita mau pilih, di mana ketidakpahaman itu muncul dari tidak adanya informasi tentang apa yang kita pilih serta fakta seputar apa yang kita mau pilih, maka kita akan bingung. Kalau misal terkait hal yang lebih spesifik, ketika kita diminta milih jalan hidup yang baik dan benar, yakni Islam, versus jalan hidup yang mungkin selama ini kita jalani, maka itu pun juga sangat bergantung dari pemahaman kita tentang Islam. Kita sebagai seorang muslim yang sudah dewasa, yang sudah bergaul dengan lingkungan kita, sehingga bisa jadi jati diri kita adalah jati diri lingkungan tempat di mana kita hidup yang bergaya hidup sekuler, yang mengukur benar salah dengan ukuran kemanfaatan, mengukur baik buruk sesuai selera masyarakat, yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang terpinggirkan, maka bisa dipastikan itulah fakta dan informasi yang masuk menjejali otak kita. Kita yang dibentuk oleh lingkungan seperti itu kemudian dihadapkan pada sebuah pilihan, misalnya harus memilih Islam sebagai jalan hidup, maka apa yang terjadi? Kalau tidak bingung, pastilah adanya penolakan dalam diri kita. Sekali lagi, bingung atau penolakan itu muncul karena pemahaman terhadap Islam nggak ada, atau informasi yang masuk dalam benak kita, maklumat tentang Islam yang salah. Maksudnya maklumat Islam yang salah adalah informasi tentang Islam bukan sebagai jalan hidup atau juga bukan sebagai standar hidup, tetapi Islam hanya sebatas ajaran ritual belaka.